apakah masuk dalam penghinaan atau sebuah kejahatan contempt of court itu sendiri, Bang? Jadi bicara tentang, saya bicara ini sebagai advokat, ini lagi cuti aja ya. Kan saya sebagai advokat berdasarkan undang-undang, ketika saya menjadi pejabat negara, saya wajib cuti profesi. Ya, tetap advokat, tetapi tidak menjalankan tugas sebagai advokat. Jadi karena ini menyangkut soal persidangan-persidangan, mungkin lebih tepat kalau saya bicara sebagai advokat yang sedang cuti. Nah, bicara tentang contempt of court, memang ini kita kenal dalam dunia peradilan dimanapun, baik di luar negeri maupun di Indonesia, dikenal contempt of court, tapi nggak ada dalam undang-undangnya. Jadi sekarang ini hanya bisa kita rasakan, kita pahami bahwa sebenarnya contempt of court itu maksudnya adalah penghinaan kepada pengadilan. Beda dengan kode etik. Ya. Kalau kode etik adalah pelanggaran kode etik advokat bagi advokat. Bagi hakim, pelanggaran kode etik hakim. Bagi jaksa, pelanggaran kode etik jaksa. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kasus seperti itu, kalau saya bicara tentang secara umumnya, bahwa tindakan orang yang menghina pengadilan itu sangat-sangat tidak dapat dibenarkan, baik oleh pengunjung sidang, terutama oleh para penegak hukum, baik advokat maupun jaksa. Jadi semua pihak di situ. Gak boleh kita melakukan penghinaan kepada pengadilan. Jadi kalau kalian bertanya tentang bagaimana kejadian kemarin, saya terus terang aja waktu dia dari bertanya pada saya nggak lihat detail sebenarnya kan. Saya anggap nggak ngikuti secara detail. Tapi gara-gara dia tanya, saya perhatikan semua memang ternyata memang ada orang naik ke atas meja untuk pakai toga menginjak-injak meja. Terus terang aja, saya sebagai advokat ya, merasa prihatin sekali karena perbuatan itu sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Ya, selain pertama, dia itu kan tidak sesuai dengan profesi advokat itu sendiri. Karena profesi advokat itu adalah profesi yang terhormat, yang nobel. Jadi dikenal istilah officium nobile. Itu profesi yang terhormat. Nah, kehormatan itu tidak mungkin kita dapat dari orang lain kecuali kita sendiri menunjukkan kehormatan itu sendiri. Jadi, kalau seorang advokat melakukan suatu tindakan yang tidak menghormati profesinya, maka ini betul-betul sangat merugikan profesi itu sendiri. Mencemarkan nama baik profesi, mencemarkan nama baik kehormatan profesi itu sendiri. Jadi ini betul-betul tidak boleh terjadi. Nah, kedua, tindakan itu, saya lihat itu adalah merupakan satu tindakan yang merupakan penghinaan kepada pengadilan. Kalau kita tidak lagi menghormati pengadilan, pasti kita akan mengalami suatu degradasi penegakan hukum, ya kan? Nah, itu sebabnya juga seorang hakim juga kan dituntut juga untuk dia bisa memimpin persidangan itu dengan baik, ya kan? Bahkan hakim juga bisa mengeluarkan orang dari luar persidangan. Ya, ini kewibawaan seorang hakim di dalam pengadilan. Nah, jadi kalau kalian bertanya ada kejadian bahwa seperti itu di dalam ruang persidangan, dengan tegas saya menyatakan bahwa itu sangat tidak dapat dibenarkan. Ya, sangat dibenarkan, merugikan profesi advokat, merugikan kewibawaan pengadilan, dan tentu juga merugikan para pencari keadilan. Itu yang ingin saya sampaikan dalam keadaan seperti itu. Bang, katakanlah ini kan hal yang sangat memalukan, ya, menghilangkan marwah pengadilan, profesi juga segala macam itu. Bukan memalukan saja, merendahkan. Ya. Merendahkan profesi advokat itu sendiri. Oke, ini kan personal yang dilakukan secara personal. Loh iya tentunya. Untuk orang tersebut, lawyer tersebut, hal apa sih Bang selain untuk diputus dikeluarkan dari keorganisasian ya Bang? Kalau aturan umumnya dalam dunia profesi advokat di
dimanapun, ya kan? Karena organisasi advokat itu kan dibuat berdasarkan undang-undang advokat. Oleh karena itu, seperti kita beradi umpamanya, itu ada mandat untuk membentuk Dewan Kehormatan. Ada juga mandat membentuk komisi pengawas. Dewan Kehormatan itu bertugas mengadili atau memeriksa suatu perkara kode etik yang dilaporkan kepada dia. Jadi dia hanya bisa memeriksa apabila ada pengaduan. Komisi pengawas itu bisa bertindak apabila dia lihat ada advokat yang bertindak diduga melakukan suatu pelanggaran, dia bisa langsung memanggil orang itu. Ya kan? Baru setelah itu bisa juga akhirnya dia membawa itu kepada Dewan Kehormatan. Tetapi persoalan ini sekarang kan tidak hanya di dalam organisasi advokat. Ini kan di pengadilan. Jadi sebenarnya yang harus kita pertanyakan kepada pengadilan, bagaimana sikap pengadilan terhadap hal yang seperti ini. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah ini mungkin terjadi akibat daripada terus terang aja perpecahan-perpecahan advokat ini, sehingga banyaknya advokat-advokat yang ada sekarang yang menimbulkan ketidakpastian terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Contoh, kalau dulu pertama kali berani saya menikah, jelas itu Ketua Mahkamah Agung Pak Bagirmanan dilanjutkan oleh Pak Hari Ketupat Ketua Mahkamah kemudian itu menyatakan bahwa untuk bisa beracara di pengadilan harus memiliki kartu pengenal advokat yang dikeluarkan oleh Peradi. Nah, jadi kalau ada orang melanggar kode etik di sana, melanggar hukum, kalau Peradi menghukum dia mencabut izinnya, otomatis dia tidak bisa lagi berperkara di pengadilan. Itu. Dan di mana-mana juga seperti itu. Lisensinya dicabut, selesai. Sehingga kewibawaan organisasi itu terlihat. Dan itu membantu proses persidangan di pengadilan. Karena dengan kewibawaan organisasi advokat, maka pengadilan pun akan menjadi terhormat. Karena dijaga oleh organisasi advokat yang kuat. Nah, kalau organisasinya tidak seperti ini, terjadi seperti ini, bagaimana? Bagaimana tindakan pengadilan? Karena kewenangan pengadilan hanyalah terbatas kepada penyumpahan advokat. Jadi umpamanya organisasi advokat mengangkat seseorang advokat, kemudian diajukan ke pengadilan untuk bersumpah di pengadilan tinggi. Karena undang-undangnya mengatakan seorang advokat sebelum menjalankan tugasnya, dia wajib bersumpah di pengadilan tinggi. Hanya satu pasal ini, campur tangan pengadilan kepada dunia advokat itu. Nah, dulu yang boleh mengajukan penyumpahan itu hanya Peradi. Nah, sekarang yang boleh mengajukan penyumpahan seluruh advokat. Nah, seandainya lah ada yang melanggar seperti menghina pengadilan, oleh organisasinya itu dicabut izinnya umpamanya, kemudian orang ini pindah ke organisasi advokat yang lain, kan nggak bisa diapa-apain juga, tetap dia bisa beracara. Yang lebih parah sekarang ini ada tendensi advokat setelah diangkat oleh satu organisasi advokat, kemudian disumpah oleh pengadilan tinggi, lantas dia kan bisa beracara. Kemudian melanggar hal seperti ini, melakukan penghinaan pengadilan. Dia menyatakan keluar dari semua organisasi manapun dia ada. Umpamanya dia menjadi organisasi, masuk di organisasi X. Dia bilang saya keluar. Dan tidak mendaftarkan dirinya sebagai advokat sebagai anggota daripada organisasi itu. Bayangin, siapa yang mengawasi dia? Ini yang betul-betul sangat berbahaya. Jadi ada satu individu mengaku diri sebagai penegak hukum, tidak terdaftar di organisasi advokat manapun, dia bebas berkeliaran melakukan perbuatan hukum apapun. Dan kalau dia menipu kliennya, dia tidak ada satu orang pun yang bisa menindak dia. Itu mengerikan. Karena itu tendensinya sekarang. Dia bilang, ngapain saya daftar jadi advokat organisasi apapun? Supaya saya bebas berbuat apa saja. Nah, ini berbahaya. Itu legal bang sekarang bang. Kenyataannya, faktanya banyak. Tapi tidak punya bas bang. Tidak punya bas. Dia punya bas.
Oke, katakanlah diangkat dia oleh organisasi, jadi advokat kan, kemudian disupport paling tinggi, kemudian berpraktek. Setelah itu dia keluar dari organisasi advokatnya. Lantas kalau dia melanggar kode etik, siapa yang mengadili? Kalau selama ini isunya kan dia pindah, masih mendingan di tempat lain dia bisa jadi. Ini enggak, dia enggak pindah, dia keluar, tidak mau jadi anggota organisasi advokat. Ini yang selalu saya serukan itu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh semua para pihak yang terkait. Bahayanya. Nah, akibatnya apa? Yang rugi pencari keadilan. Yang rugi klien-kliennya. Klien-klien itu kan pencari keadilan. Jadi bayangkan seorang advokat tidak terdaftar di dalam satu organisasi advokat, melakukan proses bentuk hukum, dia tipu kliennya, nggak ada yang bisa mengadili. Kecuali penipuan mungkin bisa dibawa ke polisi. Tidak. Inilah yang berbahaya dalam sekarang. Bang, mungkin nggak bang ketika hal itu terjadi maka pengawasan itu ada di pengadilan tinggi karena resensi keluarnya dia beracara itu dari advokat itu kan dari tadi abang bilang pengadilan tinggi yang hanya satu ayat itu satu pasal itu yang terlibat langsung di dalam organisasi advokat. Apakah dari pengawasan pengadilan tinggi ini bisa untuk pengadilan tinggi tidak punya kewenangan apapun mengawasi advokat. Kewenangan mengawasi advokat itu ada di dalam organisasi advokat. Makanya single bar kan, makanya kan undang-undang advokat dibuat. Bahkan di dalam undang-undang advokat disebutkan setiap anggota advokat, setiap advokat maksudnya, wajib menjadi anggota daripada organisasi advokat itu. Wajib ya. Supaya apa? Ya supaya diawasi. ada kontrol? Karena dia diangkat oleh advokat itu, diberhentikan juga oleh organisasi advokat itu. Diangkat oleh organisasi advokat, diberhentikan oleh organisasi advokat. Nah sekarang kita angkat dia kemudian berpraktek sebagai advokat setelah disumpah oleh pengadilan tinggi, terus dia keluar dari organisasi advokat itu. Bebaslah bebas bekerja. Seperti dia bekerja di hutan belantara. Ini nggak dipikirkan orang. Nah tentunya ini harus menjadi perhatian kita. Karena kalau ini terus dibiarkan, akan korbanlah para pencari keadilan ini. Rakyat kita ini akan korban semua. Dan itu bisa kita anggap diri kita, ibu kita, tante kita, opung kita, semua bisa jadi korban. Jadi padanannya, gampangnya, kalau seorang dokter tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan, tidak ada yang bisa mengawasi dia nyuntik orang mati, ya nggak ada masalah. Bayangkan itu. Nah itulah sebabnya dari dulu kita menuntut supaya single bar ini kualitas, ada yang mengawasi dia. Nah kasus seperti ini ternyata coba, makanya ada yang bersentuh sana kan, akhirnya dia komplain, kemana dia harus mengadu? Kalau dia mengadu ke organisasi advokat, ya boleh. Kemudian dicat dari organisasi itu. Kalau dulu isunya dia pindah, dihukum di sana lagi, pindah lagi. Masih mendingan dia pindah. Sekarang saya katakan dia tidak masuk keluarannya. Tetap dia bisa beracara. Karena apa? Karena pengadilan tinggi, pengadilan hanya membolehkan orang berpraktek apabila ada BAS, berita acara sumpah. Kan lucu. Bagaimana orang beracara di pengadilan berita acara sumpah yang dipakai? Sebenarnya kartu pengangkatan dia sebagai advokat dong, bahwa dia sah menjadi advokat. Nah, kalau keluar dan pindah itu kan hal yang wajar ya, Pak. Tapi kalau dipecat, berarti dia kan sudah mencederai, Pak. Sudah membuat hal yang tidak baik. Kalau sudah dipecat, apakah bisa pindah ke yang lain atau yang lain berhak menerima? Kenyataannya seperti itu. Kenyataannya diterima lah juga. Saya udah katakan, seandainya pun umpamanya pindah, masih mendingan, berarti dia masih mau diawasi. Ini dia bilang dia nggak mau pindah, dia nggak mau daftar aja di organisasi advokat. Toh dia bisa beracara, bahaya kan? Bahaya. Jadi ada seorang penegak hukum bekerja menegakkan hukum, bisa menerima fee dari kliennya, tapi tidak satu pun